Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Duha ini Allah kembali pertemukan kita di kajian Rebunan yang insyaallah kita akan bahas hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Pagi ini kita akan mengkaji hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam bab kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab taubah, bab tentang taubat. Hadis pertama dan kedua dari bab ini mirip sehingga akan kita bahas sekalian dua hadis berikut ini. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, benar-benar beristighfar memohon ampunan kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam satu hari, akthar, lebih banyak, min 70 marrah, dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua pada bab taubah, atau kalau dihitung dari hadis pertama di kitab Riyadhus Shalihin, ini hadis yang ke-13 dan 14. Hadis ke-14, wa 'anil Aghar bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Rawahu Muslim. Dan dari Aghar bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohonlah ampunan kepadanya, fa inni, karena sesungguhnya aku, atubu fil yaumi, bertaubat dalam satu hari, 100 marrah, 100 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi dua hadis ini isinya mirip, redaksinya sedikit berbeda, tapi sama-sama perintah tentang bertaubat dan istighfar. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sudah terlalu terkenal namanya untuk kita perkenalkan, tapi siapa tahu ada yang lupa. Beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr, seorang yang diberi gelar satu-satunya sahibul uluf, sahabat yang memiliki ribuan hadis. Sebanyak 5.374 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis kedua diriwayatkan oleh Aghar bin Yasar al-Muzanni. Ini tidak banyak disebutkan di dalam kitab Rijal maupun kitab-kitab yang menyebutkan tentang manaqib
atau kitab-kitab syiar itu tidak banyak dijelaskan selain bahwa beliau ini seorang sahabat dan beliau seorang muhajir. Seorang sahabat maknanya dia memiliki 3 syarat untuk disebut sebagai seorang sahabat. Man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman, wa mata ala dzalik, dan dia mati dalam keadaan beriman. Kemudian kalau dia disebut sebagai seorang muhajir, artinya beliau adalah orang yang berhijrah. Memang ada 2 kali hijrah. Ada yang sahabat yang hijrah dari Mekah ke Habasyah. Kemudian di antara mereka ada lagi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang hanya hijrah dari Mekah ke Madinah, ada yang hijrahnya 2 kali, pernah ke Habasyah kemudian ke Madinah. Nah, ini tentang hijrahnya para sahabat. Kalau disebut dia sebagai seorang muhajir, artinya dia orang yang berhijrah dengan pengertian intiqal, yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hadis pertama dan kedua ini menunjukkan betapa Rasulullah yang beliau sudah dijanjikan atau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, pun beliau tetap rajin istighfar. Satu riwayat menyebutkan lebih dari 70 kali, kemudian satu riwayat lagi menyebutkan 100 kali beliau istighfar. Padahal dosa-dosanya sudah dijamin yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang hari-hari memproduksi suatu dosa? Seharusnya kita lebih giat, lebih banyak untuk memperbanyak istighfar kita kepada Allah SWT. Baik, perintah istighfar dan taubat kenapa ini dirangkai? Supaya tidak ada kesalahpahaman atau ada orang yang merasa dia sudah terhapus dosanya hanya dengan istighfar. Istighfar itu artinya memohon ampunan, ya. Padahal ketika seseorang mohon ampunan kepada Allah harus disertai dengan taubat kepada Allah. Makanya juga Allah firmankan, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Mohonlah ampunan kalian kepada Allah, tsumma tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Tidak cukup hanya mengucapkan astaghfirullah, tapi harus juga bertaubat. Ada orang-orang yang ucapannya astaghfirullah, tapi dia terus-menerus melakukan dosa, maka dia bukan orang yang memohon pengampunan sebenarnya, bukan orang yang sebenar-benar taubat. Apa itu taubat? Taubat itu secara hukum atau secara makna adalah ar-ruju'. Taubat adalah ruju' artinya kembali, ya. Secara bahasa, rujuk, secara istilah makna dari taubat adalah ar-ruju' min maksiyatillahi ila ta'atihi, ya. Rujuk atau kembali dari bermaksiat kepada ranti duit, ya, dia berhenti, tapi bukan karena menyesal, maka tidak dikatakan sebagai orang yang bertaubat, ya. Jadi taubat dia, berhenti dia itu bukan karena taubat, karena tidak ada penyesalan, ya. Kenapa enggak zina lagi, ya, kapoknya kenapa konangan misalnya, ya. Nanti kalau ada kemungkinan enggak konangan lagi, ya melakukan lagi. Itu bukan orang yang bertaubat, ya. Kenapa enggak maling lagi, sudah cedera, sudah kehilangan kesaktian, ya. Misalnya enggak bisa lompat maling, ya. Kalau kesaktiannya kembali, ya bisa maling lagi. Maka kalau seseorang melakukan suatu dosa, kemudian walaupun dia terus berhenti, tapi berhentinya bukan karena penyesalan, tidak dianggap sebagai orang yang melakukan taubat, ya. Itu yang kedua. Yang pertama, berhenti dari dosa. Kedua, menyesal. Yang ketiga, ayat zima alla ya'uda ilaiha abada, ya. Hendaknya bertekad untuk tidak mengulangi dosanya kembali, ya. Al-azmu alla ya'uda ilaih, ya.
bertekad untuk tidak mengulangi dosanya lagi. Pada saat bertaubat, syarat sahnya adalah dia ketika bertaubat dia ada tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tidak pula mempersiapkan jaga-jaga kalau nanti suatu ketika pengen lagi dicepake sarananya, itu namanya enggak kajat, enggak niat, enggak tekad ya. Katanya enggak mau minum khamr lagi tapi masih nyimpen 2 botol di belakang mana, di pojokan atau bagaimana. Ini untuk apa? Ini untuk jaga-jaga kalau iman saya lemah ya. Iman lemah dijagani ya. Nah, itu namanya enggak punya tekad. Kalau memang dia bertobat, dia di ketika itu tidak boleh ada niatan untuk apa? Kembali kepadanya ya. Fa in fuqida ahadus tsalatsah lam tasih taubatuhu. Kalau hilang satu di antara 3 ini, maka taubatnya tidak sah. Jadi 3-tiganya harus ada ya. Harus berhenti, harus menyesal, kemudian harus bertekad untuk tidak mengulangi dosanya lagi ya. Wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adami, dan jika maksiat itu berhubungan dengan hak Adam, hak adami, hak anak Adam, hak sesama manusia, fa syurutuhu arba'ah. Syaratnya lebih ribet ini ya. Syaratnya lebih ribet. Karena syaratnya ada 4. Fa syurutuhu arba'ah. Ada 4 syarat taubat yang berhubungan dengan hak adami ya. Hadhihi tsalatsa, 3-tiganya nih masuk. Apa tadi 3-tiganya? Jangan sampai disebut yang 4 sing telu lali ya. Apa? Berhenti, menyesal, apa lagi? Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi ya. 3 ini masuk. Kemudian yang keempat apa? Wa yabra min haqqi sahibiha ya. Melepaskan tanggungan, menyelesaikan tanggungan ya, kepada orang yang dia punya tanggungan, punya masalah dengannya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Jika itu berkaitan dengan harta atau semisalnya, raddahu ilaihi, kembalikan kepadanya ya. Mungkin pernah dulu yang sekolah di kantin ya, gabrul ya, jupuk bakwan telu kanda loro ya, ambil tahu 5 cuman ngaku 1 ya. Itu saat ini yang diambil juga tidak nggak dihitung ya. Nah kemudian sampai misalnya sekarang udah umur 40-50 tahun baru nyadar, oh itu ya besok dihitung ya, oh ya dihitung besok itu ya. Besok yang hitung tidak hanya kasir saja ya. Besok juga dihitung lagi. Nah, mumpung sekarang masih berlaku, duit itu masih laku sekarang ini untuk apa? Untuk sebagai syarat taubat kita, duit sekarang masih laku kalau hubungannya dengan harta. Ya, tetap kita upayakan sebisa kita. Kalau kantinnya masih ada, ya datang ke sana ya. Oh, kalau ternyata sudah nggak ada orangnya, ya mungkin masih ada ahli warisnya. Kalau kesulitan gitu ya, kalau kesulitan bolehlah kita, karena memang tidak bisa melakukan apa-apa kecuali intinya kita keluarkan uang nilai yang kita tadi gabrul tadi, kita ambil tanpa hak tadi, sedekahkan atas nama orang yang kita hutangi atau kita punya masalah dengannya ya, daripada nantinya itu diurus di akhirat ya, ribet ya. Nah, ini kalau hubungannya dengan harta ya. Wa in kanat hadda qatfin wa nawahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Kalau itu berupa tuduhan ya, atau yang semisalnya ya, maka perbaiki namanya atau meminta maaf kepadanya ya. Ya ribet, ini memang ribet ya. Makanya nggak usah macam-macam ya. Ini kalau urusan sesama manusia itu, kalau sama Allah istighfar,
ya, taubat nasuha selesai. Ya, kalau manusia itu tidak semua itu mudah memaafkan, ya. Tidak semua itu kemudian langsung berikan maaf, ya. Makanya kita supaya lebih menahan diri untuk jangan sampai kita melakukan kedoliman. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalau dosanya berupa ghibah, menggunjing, maka halalkan. Apa makna dihalalkan? Karena ghibah itu kan makan bangkai saudaranya, ya. Ben halal piye gitu ya. Nah, artinya cara taubatnya bagaimana? Nah, tentang bagaimana rinciannya tentang menyelesaikan dosa ghibah ini memang banyak pembahasan di kalangan para ulama. Ya. Tapi sebelumnya kita tahu dulu apa itu ghibah, ya. Ghibah itu adalah seperti ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu beliau menjawab sendiri, "Dzikruka akhaka ma yakrahu." Kamu menyebutkan tentang keburukan saudaramu apa yang dia tidak suka disebutkan. Itu namanya ghibah, ya. Apa tadi? Dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan perihal keburukan saudaramu apa yang dia tidak suka disebutkan keburukannya itu. Dan itu sebenarnya bidharil ghaib, tanpa kehadiran orang yang disebutkan keburukannya. Lalu para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ternyata apa yang saya katakan memang ada pada saudaraku itu? Misalnya ngrenengi si fulan tuh medit, ya. Nah, pancen medit, tangan niku pripun, ya. Pancen betul-betul pelit. Lah itu menggunjing ndak? Kadang-kadang kalau kita diingatkan, "Mas jangan gunjing, Bu jangan gunjing." "Aku orang ngrenengi wong tenanan kok." Ya, kan gitu, ya. Nek tenanan ngono kuwi ngrenengi apa ora? Dikatakan menggunjing atau enggak? Ya. Apa kata Nabi? "In kana fihi ma taqul faqad ikhtabtahu." Kalau apa yang kamu katakan benar tentang keburukannya, ya itu yang namanya ghibah. Ya, paham nggih? Ya ghibah itu pancen apa anane mau dia menceritakan keburukan saudaramu yang dia tidak suka diperdengarkan orang lain, ya. Nah, apa adanya. Ya, itu disebut dengan ghibah, ya. Wa in kana, dan jika ternyata lam yakun fihi faqad bahattahu, apa yang kamu katakan, ya, itu tidak ada padanya, maka kamu telah berlaku buhtan, ya. Buhtan itu melakukan kebohongan, ya. Melakukan apa? Kebohongan. Kalau dalam bahasa kita penggunaan istilah memfitnah, tapi fitnah bahasa Indonesia, bukan fitnah bahasa Arab, ya. Karena fitnah bahasa Arab sama bahasa Indonesia ternyata beda. Oh, ya. Memfitnah lah. Jadi menyebarkan aib orang yang ternyata itu aib itu tidak ada pada dirinya. Itu namanya buhtan, ya. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya, yang belum terlanjur jangan coba-coba, karena apa? Ribet urusannya, ya. Nang dunya ribet carane, nek akhirat nek nang dunya rampung tambah ribet lagi, ya. Bagaimana caranya? Pada intinya adalah ma'an istahallahu tadi adalah bagaimana dia membersihkan nama baik atau mencabut gunjingannya, ya, dengan cara mengatakan yang baik-baik kepada siapa yang dia ajak bicara tentangnya, ya. Itu intinya. Nah, apakah harus minta maaf? Kalau tentang minta maaf itu ada rinciannya. Selagi orang yang digunjing tidak mengetahui, maka jangan meminta maaf. Karena permintaan maaf Anda mengharuskan dia mengetahui. Paham ya? Sementara ketika dia mengetahui,
itu bisa jadi lebih madharah daripada ketika dia tidak mengetahui. Maka di antara pesan para ulama, wala tu'dhi akhaka marratain, jangan kamu sakiti saudara kamu 2 kali. Sekali kamu gunjing, 2 kali kamu kasih tahu. Ya. Kira-kira kalau antum dikasih tahu tambah lega plong atau ada malah tambah ganjel, ya. Mas, aku njuk ngapura Mas, aku wingi ngrenungi sampeyan. Ya. Ngrenungi karo sapa? Ora kaya mung sak RW tok, ya. Mung sak RW, pas kumpulan RW tak umumke sampeyan ngene sak elek-eleke pokoke, ya. Nah, kira-kira suasana hati yang digunjing tadi antara dia belum mendengar dengan setelah mendengar, ketoke penak ndi suasanane, ya. Kalau dia mendengar itu justru malah sakit, ya. Yang seandainya dia tidak mendengar, tidak ada rasa sakit. Kecuali kalau ternyata pada akhirnya dia mendengar, ya baru kita minta maaf. Ya, saya memang melakukannya, tapi saya sudah mencabut ucapan saya sudah membersihkan nama baik Anda di depan orang-orang yang saya ajak bicara, ya. Dan ya karenanya saya mohon maaf, ya. Tapi kalau dia tidak tahu, sebaiknya tidak dikasih tahu. Karena kalau dikasih tahu nanti ya tadi, ya tambah dongkol dan sebagainya, ya. Ya, itu pun juga belum tentu dikasih maaf kan? Ya, makanya urusannya ribet, ya. Karena ribet, ya sebaiknya kita lebih baik menahan diri, ya, lebih baik menahan diri. Menahan diri itu banyak hal. Kita menahan diri itu lebih baik daripada kita harus menanggung akibat ketika kita tidak bisa menahan diri. Ya. Banyak hal itu. Yang seandainya kita menahan diri itu enggak terjadi apa-apa atau hanya itu saja musibahnya. Tapi ketika kita tidak bisa menahan diri, maka musibah itu tetap ada, ditambah musibah-musibah yang lain. Maka itu pentingnya kesabaran, ya. Pentingnya kesabaran, ya. Baik. Wajibu ayyatuba min jami'i dzunub, wajib untuk bertaubat dari segala dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu 'inda ahlil haqqi min dzalikal dzambi. Jika seseorang bertaubat dari suatu dosa, maka menurut ahlul haq, para ulama, maka dia sah taubatnya untuk dosa tersebut. Wa baqi alai al-baqi, adapun dosa yang dia belum taubati ya masih tersisa. Misalnya seseorang punya beberapa dosa, kebiasaan yang itu merupakan satu dosa. Untuk satu dosa dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya. Maka taubatnya sah untuk dosa yang dia bertaubat darinya. Adapun yang dia belum bertaubat, yaitu kembalikan kepada Allah, ya. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memaafkan. Kalau itu yang berlaku adilan Allah, ya dia akan mendapatkan dosa. Artinya Allah akan menyiksanya. Makanya diri yang dimuliakan Allah SWT, kita hendaknya takut kalau apa yang kita kerjakan itu kemudian berdampak atau meninggalkan bekas, setidaknya catatan dosa. Itu sudah merupakan sesuatu yang kita takutkan. Nah, baik hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika seseorang komplit taubatnya memenuhi 4 persyaratan ini, apa yang kemudian didapat? At-taibu minadzambi kama la dzambalahu. At-taibu minadzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa, dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi sebelumnya saya tambahkan dulu, ada tambahan dari Syekh Utsaimin, poin kelima, supaya ini jelas saja. Ada poin bahwa taubat itu dilakukan di waktu pada saat taubat masih diterima, ya. Kalau sudah di luar waktunya maka tidak diterima. Nah, kapan taubat itu waktunya masih diterima? Ada batasan personal, ada batasan umum. Batasan umum bagi seluruh manusia adalah, ya, wala tanqati'u taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ya. Dan taubat tidak terputus, artinya masih diterima selagi matahari
masih terbit dari timur. Ya. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka taubat sudah tidak lagi diterima. Ya. Tadi pagi matahari terbit dari mana? Timur, ya alhamdulillah, berarti hari ini kita masih sempat untuk bertaubat, istighfar, bertaubatlah ya. Kita perbanyak istighfar, artinya masih ada kesempatan bagi kita bertaubat ketika matahari terbit dari arah timur. Batasan personal kapan itu? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Ya. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Ya, para ulama dengannya kemudian menjelaskan bahwa nyawa itu ditarik itu dari bawah ke atas. Kalau sudah sampai di tenggorokan, maka ketika itu taubatnya sudah tidak diterima. Ya, makanya karena kita juga tidak tahu kapan itu nyawa sampai di tenggorokan kita, maka selayaknya kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Ya. Rasulullah itu satu hari tidak kurang dari 70 kali. Ya. Lebih dari 70 kali. Tidak kurang dari 100 kali. Maka kita yang banyak dosa dan kita juga tidak tahu kapan ajal kita, dan yang perlu kita pahami bahwa ajal tidak menunggu taubat kita. Ajal tidak menunggu taubat kita. Tapi kapan waktunya telah Allah tetapkan, ya ketika itu datang. Sudah atau belum taubat itu tetap akan datang. Sementara kesuksesan yang benar-benar sukses seorang hamba ketika hidup di dunia itu adalah ketika dia datang pada Allah dalam keadaan bersih. Ya. Sehingga dia mendapat ucapan selamat dari para malaikat. Ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan para malaikat dalam keadaan tayyibin, dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik. Kalau Ibnu Katsir menyebutkan maksudnya bersih dari syirik ya, dan keburukan maupun noda dosa. Ya. Yang mungkin sekilas, wah masa harus begini? Apa iya ada orang yang betul-betul bersih? Ada, ya, ada. Tak Allah menyiapkan pembersih di dunia kok. Menyiapkan pembersih di dunia. Orang yang datang pada Allah dalam keadaan bersih itu bukan orang yang ketika di dunia tidak pernah melakukan dosa. Bukan itu syaratnya. Tapi ketika menghadap Allah sudah dalam keadaan bersih, tayyibin. Kenapa bersih? Karena dia sudah bersih-bersih di dunia, sehingga tidak perlu dibersihkan lagi di Nahrul Jahannam, di sungai Jahannam. Ya, sudah bersih di dunia. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut ada 3 pembersih di dunia. Li ahli dzunubi satu anhar. Orang yang sudah pernah melakukan dosa, baginya ada peluang kesempatan untuk bersih-bersih diri di dunia di 3 sungai. Ya. Sungai apa itu? Jangan tanya sungai mana, ya. Sungai mana nanti ya. Wah, terus Sherlock gitu ya. Sherlock ya. Bukan sungai mana tapi sungai apa ya. Sungai mana nanti kali Judu. Kali Judu pantai malah ya. Ya. Kali apa itu? Kali Tempuk ya. Kali Tempur ya, ada Kali Hoyo, Kali Opak dan sebagainya. Pokoknya kali gede biasanya ya. Bukan itu. Malah ada pula yang konon ada keyakinan di Sendang Sriningsih itu katanya bisa untuk melebur dosa. Orang kalau berdosa itu raup nang kono mari dosane ya. Jadi nyolong raup ngono babu terus ya. Nah, apa yang dimaksud dengan 3 sungai pembersih ini? Yang pertama adalah Nahrut Taubah An-Nusuh ya. Sungai taubat nasuha yang tadi sudah kita bahas. Kalau seseorang bertaubat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Nah, cuman kadang-kadang ya tadi ada dosa-dosa yang kita sudah bertaubat darinya, tapi ada dosa-dosa yang masih dilestarikan, sehingga meninggal gitu loh. Ya. Masih sayang kalau mau ditinggalkan ya. Nah, maka ini PR yang harus segera dikerjakan. Maksudnya harus segera bertobat darinya, tentunya dengan segala konsekuensinya. Ya.
Tapi misalnya masih ada yang tersisa, dari dosa-dosa yang belum tertutup oleh taubat, karena taubatnya mungkin belum meliputi semuanya, taubatnya belum mencakup apa-apa yang tersembunyi dan yang terang-terangan, kemudian apa-apa yang diucapkan, apapun yang dilakukan, apa-apa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, belum melingkupi semuanya, masih ada dosa-dosanya, maka masih ada pembersih yang kedua, yakni yang disebut dengan nahrul hasanat, sungai-sungai kebaikan. Ya, sungai kebaikan. Setiap kali seseorang berbuat kebaikan, pada saat yang bersamaan, maka tergeserlah posisi keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus, menghilangkan keburukan-keburukan. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang, semakin menggeser posisi keburukan. Ya. Bahwa mungkin seseorang punya dosa, punya kesalahan, tapi saking banyaknya kebaikan yang dia kerjakan, maka dia dihukumi sebagai orang yang bersih, orang baik. Seperti dalam kaidah al-ma' idza ghalaba qullatain la yunajjisuhu syai'. Air kalau sudah mencapai 2 qullah, maka tidak ternajisi sesuatu. Ada najisnya sebenarnya secara zatnya, tapi karena banyaknya air yang bersih, maka tadi tidak dianggap. Air tersebut dihukum sebagai tahir, mutahhir, air yang bersih maupun suci dan mensucikan. Ya, tidak dianggap sebagai najis. Begitupun mungkin seseorang dia punya salah. Ya, dia punya salah, tapi dia banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan hingga dia dihukumi sebagai orang baik. Ya. Nah, baik. Mungkin kalau ditanya kebaikannya apa, ya ini innal hasanat pakai alif lam di sini lil istighraq, segala jenis kebaikan. Wabil khusus kebaikan-kebaikan yang pada Allah menuju taat kepadanya, itu yang disebut dengan taubat. Taubat yang paling agung, taubat yang paling besar adalah taubatnya seseorang dari kekafiran kepada Islam. Karena kekafiran adalah maksiat yang paling besar, maka taubat seseorang dari kekafiran menuju Islam itu taubat yang paling agung. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, taubat artinya kembali. Lantas bagaimana seseorang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam kok disebut sebagai taubat atau kembali? Ya. Namanya kembali itu kan dulunya dari situ kemudian pergi ke situ lagi, namanya kembali. Kenapa dikatakan kembali? Karena setiap manusia hakikatnya lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bahkan sebelum dilahirkan ke bumi, pada saat berada di rahim itu sudah diminta kesaksiannya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna. Jadi yang lahir semuanya dimanapun itu, yang kemudian akhirnya beragama apapun, apakah ada yang beriman, ada yang kafir dan sebagainya, sebenarnya ketika lahir itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kemudian lingkungan membentuk dia sampai kemudian dia ada yang keluar dari fitrahnya. Nah, maka pada saat dia masuk Islam, dia kembali kepada fitrah. Maka dikatakan taubat atau ruju', ya. Min maksiatillah ila taatih. Apa hukumnya taubat? Taubat itu dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab mengawali babnya, beliau mengatakan qala al-ulama'u taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib bagi setiap dosa. Nah, makanya kalau kita ini sebagai manusia biasa, ya, kita juga harus menyadari kita ini masing-masing pasti melakukan dosa. Kadang-kadang ketika disebutkan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin, taubat itu wajib bagi setiap dosa. Nah, kadang-kadang kita tidak merasa, karena tidak merasa berdosa sehingga kemudian tidak merasa perlu untuk taubat, ya. Padahal
Masing-masing kita itu namanya manusia, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Ya. Siapa orang yang tidak merasa berdosa, lalu yang dengannya dia tidak merasa perlu untuk bertaubat, maka tidak ada istilah lain kecuali dia adalah orang yang zalim. Allah membagi manusia cuma dua saja dalam hal ini. Enggak ada orang ketiga. Faman lam yatub faulaika humud dzalimun. Ya. Faman lam yatub, maka barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika humud dzalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi hanya ada dua golongan, tidak ada orang ketiga. Imat ta'ib wa imat zalim. Orang pertama orang yang bertaubat, orang kedua orang yang zalim. Kalau ada yang tidak bertaubat, walaupun alasannya termasuk ketika beralasan merasa tidak punya dosa, maka pasti dia orang yang zalim. Ya. Dia tidak menyadari aja, atau dia pura-pura tidak tahu bahwa dia telah melakukan satu dosa. Ya. Coba kalau ada orang yang mengatakan tidak punya dosa, itu artinya semua kewajiban sudah ditunaikan, semua dosa sudah ditinggalkan. Artinya dia mengklaim juga sudah tahu semua kewajiban dan kemudian sudah dia tunaikan semuanya. Saya tanya antum di sini, kalau ditanya berapa jumlah kewajiban dalam Islam, ada berapa item? Kewajiban di dalam Islam ada berapa item persisnya? Berapa jumlahnya? Wajib ini, wajib ini, wajib ini, wajib ini. Harus ini, harus ini, harus ini. Ada perintah ini, perintah, perintah. Jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Enggak ada yang tahu ya. Saya juga enggak tahu, ya. Artinya kalau berapa item saja dari perintah, dari kewajiban, fake-nya, kita enggak ngerti persisnya, bagaimana berani mengklaim sudah menjalankan semua kewajiban. Bisa jadi di antara kewajiban hari ini ada yang belum kita ketahui, bisa jadi. Atau setidaknya belum oh itu adalah sesuatu yang wajib. Ya. Maka kalau ada orang yang mengklaim sudah melakukan semua kewajiban, ya dia adalah orang yang zalim. Ya. Begitupun dengan namanya dosa itu kan meninggalkan perintah dan menjalankan larangan. Ya. Orang kalau merasa tidak berdosa, ya, berarti dia merasa sudah meninggalkan semua dosa, semua maksiat. Artinya dia juga sudah ngerti berapa jumlah item dosa itu berapa. Ada berapa jumlah dosa? Berapa, Pak? Jumlahnya? Banyak, menurut ya. Ya, mbok ngitung piro menurut saya lagi banyak ya. Kalau Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan ada 70, tapi itu 70 dosa besar. Ya. Itu 70 dosa besar, itu aja dulu, hafal belum? Belum, ya. Padahal ini belum menyebutkan semuanya, dan itu baru dosa besar, belum dosa-dosa yang tidak dihitung sebagai dosa besar. Ya. Kalau jumlahnya, itemnya berapa, dosa itu kita tidak ngerti, bagaimana mengklaim sudah meninggalkan semua dosa. Maka kewajiban bagi kita itu adalah terus bertaubat, ya. Setiap hari setidaknya kita berusaha untuk bertaubat, ya. Karena apa? Kalau tidak bertaubat itu hanya ada satu istilah saja. Faman lam yatub faulaika humud dzalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka sungguh dia adalah orang yang zalim. Tidak ada orang yang ketiga. Artinya enggak ada orang yang soleh yang dia tidak bertaubat, itu enggak ada. Ya. Kalau dia soleh pasti dia bertaubat. Ya. Baik. Fa in kanatil maksiyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami fala thalathatu syurut. Kalau ada perintah taubat, lantas apa syarat dari taubat itu diterima? Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin memberikan gambaran dan juga penjelasan yang sangat bagus, mudah dipahami. Beliau katakan, fa in kanatil maksiyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, kalau kemaksiatan atau suatu dosa itu
berhubungan dengan antara hamba dengan Allah, la tata'allaqu bihaqqi adami, tidak berhubungan dengan hak adami, hak sesama manusia, falaha thalathatu syurut, maka ada 3 syarat. Dosa yang berhubungan dengan Allah, tidak ada berhubungan dengan hak adami, hak manusia. Contohnya apa yang berhubungan dengan Allah? Apa? Ya, menyekutukan Allah. Apa lagi? Ibadah-ibadah ya, sholat, saum dan sebagainya ya, yang tidak ada hubungannya dengan hak adami ya. Maka memiliki 3 syarat untuk diterimanya taubat ya. Jadi dari sini kita juga bisa memahami ikhwar sadakumullah bahwa perlunya kita bertaubat itu supaya ya dosa-dosa kita bersih ya, sebersih sebanyak apa kita bertaubat dari dosa yang kita ingat dan dosa yang mungkin juga tidak kita ingat tapi masuk dalam inti taubat kita. Makanya ketika taubat itu berusaha untuk sekomplit mungkin ya, tapi juga dihadirkan tekad kita untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Baik, ahaduha, yang pertama adalah ayyukli'a 'anil maksiyah. Dalam bahasa yang lain ringkas al-iqla' ya, atau berhenti dari dosa. Ini syarat yang pertama ya. Tidak dikatakan sebagai orang yang dia bertaubat meskipun dia membaca istighfar kalau dia tidak berhenti dari dosa. Yang pernah saya gambarkan ya, maling bawa linggis panjang jalan, istighfar terus ya, nggak balik, yaitu istighfar tapi tidak taubat ya. Mohon ampunan tapi tidak taubat ya. Walaupun lisannya itu zikirnya, wah, bibirnya tidak pernah basah dari istighfar ya, tapi sambil nyolong, wah isa-isa ya, siapa ngerti ya, ono barang ya. Nah, makanya tidak dikatakan orang yang bertaubat kalau dia masih terus-menerus melakukan dosa ya. Atau minum khamr sambil sela-sela gelegean baca istighfar tapi minum lagi ya, itu bukan orang yang apa? Bertaubat ya. Walaupun lisannya membaca apa? Istighfar. Kemarin saya sampaikan juga ya bahwa makanya inti zikir itu aslinya taatullah. Zikir itu mentaati Allah ya. Faman atau Allah faqad dzakarullah taala, siapa yang dia mentaati Allah maka dia berzikir pada Allah. Walaupun tidak ada ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Tapi kalau dia sedang mentaati Allah, maka dia sesungguhnya sedang berzikir kepada Allah dengan jasadnya ya. Sebaliknya, walaupun orang tulisannya membaca zikir tapi dia sedang bermaksiat kepada Allah ya, maka dia bukan orang yang bertaubat ya. Dia bukan orang yang bertaubat, seperti orang yang minum khamar tadi ya. Baik. Ayyukli'a 'anil maksiyah, berhenti dari dosa. Watsani, yang kedua, ayang dama ala fi'liha ya. Yakni menyesal karena telah melakukannya. Menyesal karena telah melakukan dosa. Nah, makanya Nabi bersabda, an-nadmu taubah. Penyesalan adalah taubat. Penyesalan adalah inti dari taubat. Seseorang meskipun dia berhenti dari suatu dosa, tapi kalau tidak ada penyesalan, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Ngapa ora mendemeneh? Secara spesifik disebutkan sebagai mukafirud dzunub, sebagai penghapus dosa ya. Apa itu? Wudu ya. Wa kathratul khutaa ilal masajid. Apa itu? Banyak melangkahkan kaki ke masjid. Apalagi wal umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya ya. Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Amal-amal Ramadan dengan amal Ramadan berikutnya menjadi apa? Penghapus antara keduanya. Wal jum'ah ilal jum'ah kafaratul lima bainahuma. Dan masih banyak lagi. Apa itu amal-amal yang bisa menjadi penggugur dosa ya. Tapi secara umum setiap amal kebaikan itu menghapus dosa-dosa.
Ya, yang disebutkan khusus ya misalnya ada saum Syawal, ada saum Arafah, ada saum Asyura dan sebagainya, disebutkan spesifik tentang fadilah menghapuskan dosa-dosa. Nah, ketika seseorang di dunia ini pernah melakukan dosa, dia sudah bertaubat, hanya taubatnya belum mengcover dosa-dosa yang dia kerjakan. Dia juga sudah berbuat baik, tapi kebaikannya juga belum bisa menutup seluruh dosa atau belum bisa menggeser total dosa yang dia kerjakan. Maka kalau Allah mengendaki kebaikannya, Allah akan berikan kepadanya kesempatan. Allah akan berikan kepadanya peluang. Ya, walaupun ini sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi ini cara Allah memberikan peluang, memberikan kesempatan bagaimana supaya dosanya bersih. Apa itu? Yakni dengan memberikan suatu musibah. Ya. Yang kalau dia bersabar, maka dosa-dosanya akan terhapus. Ya. Karena karenanya setiap muslim, apapun yang menimpa dirinya, sampai itu sakitnya hanya seperti terkena duri, ya, itu sudah menjadi penggugur dosa. Apalagi yang lebih dari itu, ya. Nah, bisa jadi itu karena Allah mengendaki kebaikannya, sehingga nantinya ketika dia menghadap Allah itu sudah dalam keadaan bersih, tidak ada tanggungan lagi di jannah, di surga tidak ada yang masuk surga dalam keadaan kotor, semua sudah bersih. Ya, maka barang siapa yang bersih di dunia tak perlu lagi mandi di Nahrul Jahim, ya. Nahrul Jahim, tidak perlu lagi mandi di neraka Jahannam, ya. Cukup 3 sungai ini yang kita perbanyak itu 1 dan 2. Ya. 1 dan 2. Jangan minta yang ketiga, ya. Jangan minta yang ketiga. Tapi kalau misalnya mengalami yang ketiga, khusnudzon kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, ya. Nah, ikhwan shadakumullah, ini terkait dengan bagaimana seseorang bisa bersih dari dosa ketika menghadap Allah SWT. Sebagaimana bersihnya jasadnya, makanya seorang muslim ketika hendak menghadap Allah ketika wafatnya, sebelum dimakamkan, bahkan sebelum disolatkan, diperintahkan untuk dimandikan terlebih dahulu supaya jasad juga bersih, ya. Roh juga seperti itu, selayaknya dia sudah bersih, ya, sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hubungkan dengan materi kita yang kemarin tentang kaidah kebaikan dan keburukan, maka bertambah lagi rasa syukur kita akan karunia Allah. Betapa Allah mudahkan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan betapa Allah tidak menimpakan dosa kepada kita kecuali 1 saja, itu pun kemudian masih diberi kesempatan untuk menghapusnya, ya. Masih ingat kaidah yang kemarin? Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan rinciannya. Ada yang tahu rincian pertama? Kaidah pertama apa? Biar progres ya. Jadi ini tambah materi, yang kemarin lupa ya, nanti ngulang terus, ya. Apa kaidah yang pertama? Niat baik tidak dikerjakan mendapat 1 kebaikan. Ya, bolehlah, ya. Tapi ekspektasi saya tadi ada yang jawab begini, ya. Faman hamma bihasanatin, ya, man hamma bihasanatin walam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Tak kira ono sing ngono mau, ya. Ini kaidah yang pertama, ya. Siapa yang punya niat baik tidak dikerjakan, maka mendapatkan 1 pahala kebaikan yang sempurna. Kaidah yang kedua, terus rawani, ya. Ya, intinya apa, ya? Siapa tahu disuruh intinya kemudian malah, ini sudah inti itu, nasnya sudah inti itu, ya. Wa man hamma biha wa lam ya'malha wa man hamma biha fa amilaha kataballahu indahu
asyra hasanatin ila sab'imi'ah difin ila at'afin katsira. Siapa yang punya niat baik dikerjakan, pahalanya 10 sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak trouble ya. Apa yang ketiga? Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu apa? Hasanatan kamilah. Siapa yang punya niat buruk tidak mengerjakan maka mendapatkan apa? Itu dosa atau ganjaran? Ya. Punya niat buruk tidak mengerjakan maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Kenapa dapat pahala? Pahalanya pahala apa? Pahala niat buruk atau pahala meninggalkannya? Nah, pahala meninggalkannya supaya tidak salah kedaden. Wah nang niat elek terus ae ya. Ganjarannya orang mergo niat elek itu. Ya, tapi falam ya'malha tadi ya. Kemudian yang keempat, wa man hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Siapa yang punya niat buruk lalu mengerjakan keburukan itu maka baginya satu dosa ya. Jadi coba kita ini ya, renungkan betapa anugerah Allah ya, sampai-sampai orang baru niat baik sudah dapat pahala. Niat baik dikerjakan, dilipatkan pahalanya. Niat buruk ditinggalkan, dapat pahala. Niat buruk dikerjakan, dosanya cuma satu. Ditambah lagi ini ya. Sudah pernah melakukan dosa, tapi kemudian ketika dia bertaubat, maka apa? Dosanya dihapuskan oleh Allah ya. Bahkan mau tambah lagi enggak? Ya. Mau tambah lagi, bahkan dosa itu bisa berubah menjadi pahala. Bagaimana caranya? Syarat taubat yang tadi ditambah satu lagi ya. Tambah meneh ya. Apa tambahannya? Tambahannya adalah menggantikan keburukan dengan kebaikan. Kalau keburukan dia berhenti darinya, itu syarat taubat nasuha ya, berhenti. Tadinya gerenengi, kemudian dia berhenti tidak gerenengi lagi, taubat. Nah, itu taubat nasuha. Dosa-dosanya hapus. Tapi kalau dia mau kemudian menggunakan lisannya sebagai ganti dia menggunjing, lalu dia gunakan lisannya untuk memuji Allah, berzikir kepada Allah sebagai ganti keburukan, maka dosanya menggunjing yang lalu diganti dengan pahala berzikir. Ya. Apa dalilnya? Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Ya. Kecuali orang yang bertaubat, dia beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang keburukan mereka diganti dengan kebaikan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana dosa itu untuk sampai dicatat pun, dikerjakan baru dicatat pun masih bisa dihapus, bahkan masih bisa berubah menjadi sebuah kebaikan. Nah, ini karunia dari Allah yang harus kita syukuri dengan cara kita bertaubat dari dosa-dosa, yang karenanya taubat itu, ucapan istighfar, selain bahwa itu menghapus dosa-dosa, juga memiliki khasiat yang lain ya. Apa khasiat dari istighfar, dari memperbanyak istighfar? Yakni Allah akan merampungkan masalah, problem yang kita hadapi ya. Karena sebenarnya masalah, problem, musibah, bencana itu tidak terjadi melainkan karena dosa, melainkan karena maksiat. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kamu dari musibah itu dikarenakan dosa kamu sendiri, olah tangan kamu sendiri, dan Allah pun sudah maafkan yang banyak ya. Nah, karena problem, masalah, musibah, bencana itu disebabkan karena maksiat dan dosa, tidak ada solusi yang lebih jitu daripada meninggalkan dosa kemudian bertaubat kepada Allah ya. Apa yang dikatakan oleh seorang sahabat paman dari Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib, beliau mengatakan,
ma yanzilu bala'un illa bidzambin wa la yurfa'u minhu illa bitaubatin. Bala itu tidak turun melainkan karena dosa, dan tidaklah diangkat bala itu kecuali dengan taubat. Ketika seseorang bertaubat, maka Allah akan angkat problem masalah ya maupun bencana. Allah akan angkat. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau memberikan saran, ketika Anda berada di suatu kondisi hendak memohon kepada Allah di waktu yang sangat sempit, ya, tapi permintaannya banyak, ya, kondisinya juga sangat-sangat singkat, ya, momennya sangat singkat, mungkin karena waktu atau tempatnya, multazam misalnya, ya, untuk sampai ke multazam itu berhenti itu susah, ya, walaupun bisa sampai multazam itu tidak bisa lama-lama, ya. Dalam keadaan seperti itu, mana yang dipilih dari permohonan-permohonan yang ada itu? Ya. Beliau menyarankan pilihlah istighfar. Ya. Karena kalau kita sedang lagi punya banyak permintaan, lagi sedang banyak masalah yang kita atasi, ya, dengan istighfar insya Allah semua lancar. Dengan istighfar semuanya lancar insya Allah. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah, bertanya, ya Syekh, kaum kami mengalami paceklik panjang, kemarau panjang, berbagai hal sudah kami upayakan tapi belum ada turun hujan, apalagi yang harus kami kerjakan? Kurang apa yang kami kerjakan? Apa kata beliau? Kalian kurang istighfar, banyaklah mohon ampunan kepada Allah. Istaghfiru rabbakum. Datang lagi orang kedua dan bertanya, ya Syekh, saya ini orang yang sudah bekerja keras tetapi belum juga mendapat kekayaan, masih saja tetap dalam keadaan miskin. Padahal berbagai usaha, ya, istilahnya bisnis apa kata orang yang lagu rame itu udah dilalui semuanya, kemudian juga tips macam-macam yang katanya itu bisa sukses bisnis juga sudah saya kerjakan, tapi juga belum juga saya ini menjadi orang kaya, tetap masih dalam keadaan miskin. Apalagi yang harus saya kerjakan, ya. Beliau sarankan istighfarlah. Orang ketiga datang dan mengatakan, saya ini suami istri sudah lama menikah tapi belum diberi karunia anak, ya. Berbagai macam promil istilahnya sudah dilakukan, saran-saran sudah dikerjakan, belum juga ada hasilnya. Apalagi yang harus kami kerjakan? Beliau pesan, istaghfiru rabbakum, kalian berdua istighfarlah kepada Allah. Orang keempat datang, tanaman-tanaman kami tidak berbuah, banyak tanamannya tapi tidak ada buahnya. Berbagai macam pupuk, perawatan, macam-macam sudah kami kerjakan, tidak ada buahnya juga. Kurang apa yang kami kerjakan? Apa katanya? Kalian kurang istighfar, mohonlah ampunan kepada Allah. Orang kelima datang dan mengatakan, sungai-sungai kering, kami sangat membutuhkan. Bagaimana sungai bisa mengalir, ya? Maka apa pesan beliau? Istighfarlah. Ya. Ini misalnya antum termasuk satu di antara yang bertanya, kira-kira gimana? Ada maidunya enggak? Ya. Apa maidu itu? Ya. Maidu itu apa? Maidumu semangatku, ya. Apa maidu itu? Ya. Ya, menyangkal, enggak ada padanan yang pas betul, ya. Nah, menyanggah, ya. Ya. Pun juga di antara satu di antara mereka pun juga kemudian bertanya-tanya, ya. Nadanya juga nada maidu. Apakah setiap ada yang bertanya kepada Anda tentang masalah yang dia hadapi, lalu Anda beri jawaban istighfarlah, ya. Kok penak menjadi konsultan, ya. Ya. Apapun masalahnya, jawabannya adalah istighfarlah. Kok hebat sekali istighfar itu? Apa kata beliau? Apa kamu lupa dengan apa yang Allah firmankan tentang Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya akan Allah turunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan memberikan untuk kalian harta.
wa banin, Allah juga akan memberikan kalian anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan jadikan tanaman-tanaman menjadi berbuah. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan menjadikan sungai-sungai menjadi mengalir. Ya. Ini Masya Allah ya. Kalau orang yang banyak istighfar, insya Allah ya, termasuk problem-problem yang dia hadapi tidak ngerti ini problemnya dari mana datangnya dan sebagainya ya, banyak-banyak istighfar. Karena itu tetap saja harus kita akui itu diantara akibat dosa yang telah kita kerjakan ya. Kita istighfar pada apa-apa yang kita sudah ketahui, kita berhenti. Kalau itu suatu perbuatan buruk ya, yang kita tidak tahu ya, kita mohon ampunan kepada Allah atas ketidaktahuan kita ya. Yang mudah-mudahan Allah juga mengampuni dan kemudian memberikan jalan terang untuk setiap masalah dan problem kita ya. Ini dahsyatnya istighfar ya. Makanya dulu ada kisah menarik juga dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika suatu kali beliau melalui suatu kampung malam hari, beliau mencari penginapan, sudah tidak ada yang buka, tidak ada penginapan. Beliau kemudian bermaksud untuk tidur di masjid ya. Beliau wudu kemudian masuk mengerjakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu mau meluk geger, itu udah disamperin disamperin marbotnya lah kalau sekarang ya. Tidak boleh tidur di sini. Ini bukan untuk tempat tidur, tapi untuk sholat. Beliau melipir di emperan. Di emperan meluk geger, diparani meneh. Di sini juga tidak boleh. Ini juga untuk sholat. Ya. Akhirnya beliau melipir lagi sampai beliau ketika bersandar di sebuah tembok. Ya, Pak, iya. Malam ini saya tidur dengan berdiri, tidak ada tempat ini. Ya. Nah, kemudian datang seseorang yang nyamperin beliau, menawarkan supaya nginap di rumahnya. Ya, menginaplah beliau di tempat orang tersebut, dan ternyata ketika menginap di tempat tersebut dia melihat sesuatu yang menakjubkan ya. Dia seorang pengadon roti, bikin roti yang dijual dibikin di malam harinya, dijual di pagi harinya ya. Setiap dia bekerja sembari mengadon roti, dia tidak lepas dari istighfar. Jadi bibirnya selalu basah dengan istighfar kepada Allah. Hingga beliau penasaran. Biasanya orang kalau melazimi sesuatu itu sudah merasakan khasiatnya ya. Maka dia bertanya, Anda begitu rajin istighfar, apakah Anda sudah merasakan khasiatnya? Ya. Apa yang Anda dapatkan ketika Anda melazimi istighfar? Maka orang tadi mengatakan, seingat saya, sejak saya melazimi istighfar, setiap kali saya berdoa kepada Allah, itu dikabulkan oleh Allah. Satu aja yang belum dikabulkan oleh Allah. Doa apa itu? Kata Imam Ahmad. Dia bilang, saya berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal katanya. Ya. Itu aja yang belum kelakuan, yang lain sudah. Ya. Maka Imam Ahmad bilang, ya, doamu sudah dikabulkan oleh Allah. Pantas saja saya serasa diseret takdir sampai ke rumah Anda. Rupanya karena Anda berdoa supaya dipertemukan dengan saya. Ya. Ini saran saya. Kalau Anda punya doa yang mustajabah, jangan ngerepotin orang ya. Sampai Imam Ahmad ya royo-royo ya, kapiran di masjid ya, diusir dan sebagainya, itu betak-betak mau masuk ke rumah orang tersebut, mau ketemu orang tersebut ya. Saya juga pernah merasa dikerjain juga ya. Di telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya, ini benar sama Ustaz Abu Murabillah. Benar ya, ada yang bisa saya bantu Pak ya. Ya mohon maaf sebelumnya, muka-muka Ustadz berkenan dan tidak marah. Loh, ada apa ini? Ini Ustadz, saya minta mohon dengan sangat Ustadz bisa ngisi walimatul akikah di tempat saya ya. Kapan itu hari H? Disebutkan di mana ya, di Purworejo. Wah, jauh banget ya. Gimana kalau saya hubungkan sama teman di sana? Dia biasa ngisi akikah juga, saya bilang. Ini Ustadz gimana ya? Mohon maaf sebelumnya. Ini nadar Ustadz ya. Loh kok nadar bagaimana? Suatu kali saya ikut kajian Ustadz tentang istighfar itu loh ya. Itu kami kan 5 tahun tidak punya anak. Pas pulang dari pengajian, saya ngobrol sama istri sampai keluar nadar. Besok kalau kita diberi karunia anak ya, walimatul akikahnya ngundang Ustadz Abu Umar katanya.
Jadi ini nazar Ustaz. Ya, saya mak kelakap mah piye iki. Ini nazar Ustaz, jadi mohon maaf ya. Wah, piye menah? Ya udah Mas, tak usahakan lah, mudah-mudahan saya bisa ya. Ning ojo bebaleni Mas ya. Nazar kok geret-geret uang nek rasa pripun. Tapi Ustaz bisa kan? Ya insyaallah ya. Nah itu, tapi ya itu masih enak lah. Di sana kan juga ya makan sate ya. Walaupun harus ngisi ceramah dulu ya. Tapi pernah juga ada orang yang nazar ya, itu ya makan sate tanpa saya harus ceramah ya. Jadi ada yang saya telepon ya, Mas, warungnya masih buka. Ini orang sini ngerti mana warung sate mana ya. Warungnya masih buka Mas. Sudah tutup itu, ini siapa ya? Abu Umar. Abu Umar siapa? Umar Abdillah. Oh, masih buka Tat? Masih buka ya. Tuh, masih buka atau udah tutup? Masih buka Tat ya. Nah, jenengan masih buka katanya. Oh, tapi ini saya pasukan loh. Iya, masih Tat ya. Saya datang sepasukan ya. Istri sama anak-anak ada saksinya ya. Sampai di sana ya, sampai kenyang ya, dibayar tidak mau. Kenapa? Ini saya itu sudah lama itu, kapan Ustaz Abu Umar sini tak gratiskan. Itu semacam nadar ya. Saya bilang ya balen apa ya. Artinya ini ya apa, jadi kalau apa ya, kesempatan Anda punya doa mustajabah yang baik-baik saja ya, jangan ngerem, apalagi nadar nyerempet orang, nanti kalau tidak bisa nanti malah harus ini ada kafarohnya ya. Baik, ini terkait dengan masalah istighfar, taubat, ikhlas sadakumullah. Syarat-syarat tadi antum hafalkan sebagaimana kaidah-kaidah yang kemarin kita juga sudah sampaikan, supaya setiap ada pertemuan ada faedah-faedah yang bisa kita pahami dan syukur-syukur bisa kita hafalkan. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.